Ya, karena yang nanti online biar kedengeran ya. Oke, ini Ya boleh. Ya, sebelumnya selamat siang, kembali saya sapa Andi selaku Ketua DPC, Bu Ranti selaku Notaris PPAT, dan juga seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir baik di sini maupun secara online. Selamat siang. Kembali saya perkenalkan diri saya, mungkin nama yang belum kenal di online. Kembali nama saya Daniel Chung selaku Kepala Penjualan KPR BCA Bandung. Nah, hari ini saya ingin membawakan satu topik sebenarnya. Jadi bukan kupas tuntas ya, lebih ke arah bukan kupas tuntas mengenai apa sih produk KPR seperti apa segala macam, tapi salah satu fitur yang mungkin fitur ini bisa bermanfaat baik untuk Bapak Ibu semua yang mungkin sedang memiliki KPR ya, KPR yang berjalan khususnya di BCA. Salah satu fitur ini sangat bermanfaat. Karena fitur ini mungkin bisa saya bilang tidak dimiliki oleh bank-bank pesaing kita atau tetangga-tetangga kita. Jadi fitur ini benar-benar sangat bisa dimanfaatkan buat nasabah-nasabah BCA khususnya yang sudah KPR. Jadi tagline-nya adalah tips and tricks KPR bebas floating. Karena kalau kita ngomong KPR kan pasti bank-bank adalah mendapatkan income atau profitnya daripada saat floating. Nah, mungkin sebelumnya saya masuk ke dalam slide, saya mau informasi aja sedikit. Banyak desas-desus di luar sana bahwa mengenai fee ya. Sedikit saya mau singgung mengenai fee, khususnya untuk di grup RIB, DPC RIB yang wilayah Bandung dan juga yang sudah hadir. Just info, fee kita sekarang sudah 1% ya, Bapak Ibu. Fee untuk agent broker khususnya penjualan di secondary. Jadi mungkin kemarin sempat kita di 0,5. Nah, saat ini kita di 1% khusus untuk produk secondary. Tapi untuk yang primary, selama tidak beririsan dengan pihak developernya, kita bisa berikan 0,5. Nah, mungkin fee ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua yang hadir di sini ataupun secara online yang mungkin aplikasinya sudah masuk ya ke KPR BCA. Karena just info saja, Bapak Ibu, bunga kita masih 4,5% khusus untuk nasabah-nasabah tertentu dan spesial, dan ini akan diperpanjang sampai dengan Desember untuk nasabah yang tertentu ya, nasabah-nasabah tertentu. Tapi untuk pembelian developer bunga kita 4,5, dan fee yang bisa diberikan secondary 1% dan primary 0,5. Mungkin kita langsung masuk aja tips and trick untuk KPR bebas floating. Boleh di next slide. Oke. Ini adalah salah satu fitur yang mungkin tidak asing didengar oleh Bapak Ibu semua di lapangan ya. Adalah migrasi. Apa sih itu migrasi? Adalah satu fitur BCA pindah bunga pada saat Bapak Ibu semua KPR-nya sedang terkena bunga floating ataupun masa cap. Jadi apa aja migrasi bunga? Mungkin kita bisa, saya akan kasih ilustrasinya seperti apa. Boleh di next. Di sini misalkan kita ambil langsung aja dikeluarkan slide-slide-nya, nggak apa-apa. Oke. Nah, misalkan kita sedang mengambil kredit baik untuk ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri, ataupun nasabah-nasabah Bapak Ibu. Misalkan sedang mengambil kredit di kita 10 tahun panjangnya. Program yang biasa diambil pasti bunga paling rendah dengan fix paling rendah. Let's say kita sebut yang sekarang bunga kita adalah fix 3 4,5%. Fix 3 tahun 4,5%. Selama masa fix diberikan program 4,5, setelah itu sisanya 7 tahun kena floating. Kalau Bapak Ibu tahu, floating sekarang saat ini mungkin di kisaran 11, 12, 13, bahkan ada yang sampai 16. Nah, kalau di BCA 11%. 11% ini sebenarnya bunga migrasi bunga ini di masa floating Bapak Ibu bisa pindah lagi. Bisa pindah lagi ke bunga fix selama masa jangka waktu programnya ini masih cukup. Let's say 10 masih 1 tahun, kita ambil yang 3 tahun sesuai dengan ketentuan masa jangka waktu programnya ya. Jadi menyesuaikan dengan program yang ada pada saat mau floating. Jadi misalkan sudah 3 tahun migrasi, masih sisa 4 tahun lagi floating 11%, bisa pindah lagi ke
ke bunga fix kembali. Nah, jadi ini benar-benar fitur yang mungkin tidak dimiliki oleh rekan-rekan kita dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun secara onsite ataupun online yang mungkin sedang berjalan KPR-nya di kita di BCA. Jadi bisa banget dimanfaatkan. Jadi sepanjang kredit tidak perlu terkena bunga floating. Nah, jadi ini salah satu fitur yang bagus banget. Dan apa aja sih syaratnya? Pasti ada syaratnya untuk dapetin fitur migrasi bunga ini. Mungkin kita boleh di next slide. Oke, syaratnya yang pasti bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini tidak ada tunggakan, tidak boleh ada keterlambatan pastinya, dan sisa pokok utangnya minimum 500 juta untuk program, ya untuk program. Let's say bunga sekarang kan program kita 4,5, bunga refinancing kita 5,8 fix 3 tahunnya. Nah kalau dia mau pakai bunga program yang refinancing dapatnya 500 juta minimum. Lalu kalau bunga counter kita lebih tinggi ya di 8%. Nah itu minimum plafonnya itu di 100 juta. Nah migrasinya tadi saya bilang hanya bisa dilakukan di masa cap atau floating. Jadi pada saat Bapak Ibu sedang berjalan kreditnya, let's say lagi masa fix ya, masa fix 5 tahun. Lalu di tahun ketiga BCA keluarin bunga, let's say fix 2%, contoh. Fix 2% 5 tahun, menarik kan? Pasti pengen pindah. Nah kalau lagi dalam masa fix nggak bisa. Jadi setelah masa fix baru bisa dipindahkan. Masa fix atau masa floating. Oke, lalu ada sisa tenornya minimum harus 3 tahun atau 5 tahun. Dan ada biayanya Bapak Ibu. Ada biaya migrasi. Biaya migrasinya berapa? Kalau untuk perpindahan bunganya 2%. Dan kalau misalkan memang terkena minimum tenornya, kena lagi 2%. Jadi total mungkin ada 4%. Tapi tergantung ya bunga program yang diambil pada saat di awal pengajuan. Tapi umumnya biasa terkena migrasi dan kalau mau sekarang ini lagi ada berjalan, ya pasti kena biaya minimum tenor itu 2%, jadi total 4%. Tapi sebenarnya itu lebih cuan, kalau bahasanya lebih untung lagi. Karena kalau kita teruskan saja kita tidak mau pindah, 11% dalam setahun itu udah besar banget. Tapi ini 4% Bapak Ibu sudah bisa dapat bunga yang lebih rendah. Nah, ada biaya notaris juga. Nanti biaya notarisnya bisa dibantu dengan berani ya. Oke, jadi tergantung ya, nanti notarisnya yang mengikatkan siapa, ada biaya tersebut. Nah, jadi sebenarnya selain manfaat untuk pribadi, sebenarnya juga bisa manfaat untuk nasabah-nasabah Bapak Ibu yang misalkan memang investor ya, sudah mau punya rumah, pengen beli lagi. Nah, manfaat bunga ini bisa, program migrasi ini bisa bermanfaat karena akan mengurangi cicilan. Pada saat dia beli KPR, beli properti lagi dan pengen pengajuan KPR kedua, pasti cicilannya akan lebih kecil. Nah, jadi repaymentnya akan lebih masuk. Kemampuan bayar, bahasanya kemampuan bayar. Nah, ini adalah sekilas tentang migrasi bunga. Jadi semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu dan menjadi salah satu informasi tambahan khususnya untuk mengedukate nasabah-nasabah yang memang mau diarahkan ke BCA nantinya, agar nasabah-nasabah tersebut punya ruang buat mereka untuk melakukan investasi properti kembali pastinya dengan agen-agen dari RID ya. Itu saja harusnya penjelasan dari saya mengenai salah satu fitur migrasi bunga, dan sedikit tambahan kenapa sih harus KPR BCA. Yang pasti pertama adalah bunganya stabil dan rendah. Kita terkenal dengan bunga yang stabil paling rendah karena pada saat kita ulang tahun khususnya di Februari ya Bapak Ibu, bunganya pasti paling rendah dibandingkan bank-bank lain. Dan selanjutnya variasinya juga langsung aja semua. Variasi bunganya banyak dan bebas penalti untuk sesuai masa program. Kalau Bapak Ibu ketahui, mungkin kalau mau bicara program, ada beberapa tetangga kita mengikat nasabahnya dengan penalti yang sepanjang tenor. Tapi kalau kami tidak, hanya minimum tenornya saja kita ikat secara denda penaltinya. Bekerja sama dengan banyak developer, pasti KBP, Sumarekon dan banyak lagi, dan layanan after salesnya sama BCA. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah punya KPR BCA di sini bisa merasakan fasilitas-fasilitasnya dan manfaat dengan KPR BCA. Kita tidak perlu bingung mau kemana, mau ke cabang mana, cukup telepon halo BCA, pasti akan dibantu. Itu saja dari saya. Semoga sekali lagi informasi yang saya bisa berikan bermanfaat. Dan ini adalah tim saya selaku sebagai kepala penjualan. Ada Rian, di sini ada Rian juga selaku PSC Sales, dan ada Michael juga. Jadi ini adalah
teman-teman PIC atau bisa dibilang supervisor kan. Kalau di lapangan kita ada siapa aja? Aam, Novian dan Celsius langsung kita yang ke lapangan ya. Dan Rian dan Michael adalah selaku supervisornya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala, baik di KPR Indonesia menangani nasabah Bapak Ibu semua, ataupun buat pribadi sendiri, boleh kontak ke tim-tim saya ataupun langsung ke saya. Kita pasti akan bantu semaksimal mungkin. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel yang telah memaparkan secara runut dan gamblang apa sih keuntungannya ikut KPR BCA, ikut program bebas floating. Jadi bunganya nggak belas-belas lagi, cukup ikut program migrasi, bayar 2% plus 2%, 4% dapat bunga promo, kembali lagi bisa 4,5% asal plafonnya masih di atas 500 juta tuh ya. Nanti akan ada kuis mungkin barangkali terakhir, boleh ya. Nah kalau ada yang secara online mengikuti juga istilahnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesial dari BCA, tentu ada sesuatu yang menarik dari BCA ya. Bisa diatur. Nah, bisa diatur ya, oke. Jadi simak terus acaranya dari awal hingga akhir. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan emas dan terbaik dari program BCA. Nggak lama lagi akan hadir di tengah kita notaris terkenal Kota Bandung. Terima kasih Pak Daniel yang sudah mempresentasikan notaris terkenal di Kota Bandung. Beliau berkantor di Jalan Dr. Cipto nomor 23. Jadi kalau teman-teman ada di Bandung Raya, dimanapun teman-teman berada, closing, pengen dapat komisi, khususnya manakala bertransaksi KPR ataupun non KPR, silahkan berhubungan dengan Ibu Ranti. Stafnya ada 60 orang yang siap sedia untuk membantu Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian. Ya, tentunya nanti komisinya menarik, pengikatannya pun jelas karena beliau ini adalah dosen di beberapa universitas, juga bukan hanya sekedar notaris tapi praktisi, ilmuwan, cendekiawan, wah lengkap dah pokoknya udah. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil Ibu Ranti. Silakan Tadi Proyek. Terima kasih Pak Guru. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Kehormatan sekali saya bisa berada di sini. Pak Daniel Adantung, teman-teman dari BCA, Pak Putri, semua para legend Kota Bandung semua di sini, waduh luar biasa sekali. Baik, mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Rian dari panitia, bahwa pada siang hari saya akan membawakan materi mengenai jual beli dan peralihan hak atas tanah dalam teori dan praktik. Nah, saya sebenarnya sudah banyak dapat pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu semua. Pertanyaannya luar biasa, seperti pertanyaan kalau saya menguji disertasi, hebat banget. Tuh ada ilmuwan, tuh ada Pak Dandung bisa. Pertanyaannya berat-berat ini. Jadi apa namanya? Saya akan coba ulas teori, cuma ini karena banyak, jadi mungkin banyak yang saya skip. Tapi nanti secara utuh nanti saya akan persembahkan untuk buat bapak ibu semua ya. Dua-duanya Bu, Tentunya. di centerin aja. Kasih. Nah, Oh iya. Satu aja Pak. Satu aja. Satunya lagi pakai mic. Ini aja? Jelas? Ya. Nah, mungkin langsung Bapak Ibu, menu yang diberikan pada siang hari ini sesuai permintaan itu ada 7. Ada hak atas tanah, ada surat kuasa, PPJB dan kuasa, kemudian ada AJB, waris dan hal yang terkait KPR dalam praktek, kemudian ada Q&A juga. Semoga kekejar, nanti mungkin ada beberapa yang saya lakukan. Bagian pertama mengenai hak atas tanah, ini mungkin kalau teori saja ini kita kenal ini ya, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak milik atas satuan rumah susun ya. Nah, tentu Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa hak milik itu merupakan hak yang
turun-temurun yang terkuat, yang terpenuh, yang dimiliki seseorang ya atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial. Nah, ini juga hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian mengenai peralihan hak atas tanah ini diatur dalam pasal 37 ayat 1 PP 24 tahun 1997. Intinya merupakan suatu pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, pada prinsipnya peralihan hak atas tanah itu terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena beralih. Beralih di sini maksudnya menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya. Misalnya karena pewarisan, karena meninggalnya seseorang maka akan terjadi peralihan atas hak atas tanahnya. Yang kedua adalah karena dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Itu yang bagian pertama. Bagian kedua masuk ke surat kuasa atau power of attorney, yaitu dalam pasal 1792 KUH Perdata. Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Ini adalah dasar hukumnya Bapak Ibu di pasal 1795 KUH Perdata. Kita kenal ada surat kuasa khusus, ada lagi surat kuasa umum. Kalau surat kuasa khusus ini hanya kuasa yang hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Kalau kuasa umum ini kuasa yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Nah, penerima kuasa itu tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, yaitu dalam 1797 KUH Perdata. Dalam praktik, kuasa ini dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum atau juga dalam suatu akta di bawah tangan. Sebetulnya ada kuasa lisan, tapi dalam praktik bidang pertanahan kuasa ini sudah sangat jarang sekali dipergunakan. Nah, dalam praktik kita kenal kuasa notaril. Kalau misalnya Bapak Ibu sering melihat misalnya ada kuasa untuk menjual secara notaril, itu akta otentik, tapi ada juga yang dibuat secara di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Ini ada beberapa surat kuasa yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Misalnya surat kuasa menjual khusus untuk melakukan penjualan, surat kuasa dan persetujuan menjual atau menjaminkan, surat kuasa pengambilan jaminan, dan surat kuasa jaminan. Pada prinsipnya suatu kuasa itu akan berakhir jika pemberi kuasa menarik kembali pemberian kuasanya, atau jika penerima kuasa melepaskannya kembali kepada pemberian kuasanya, atau jika meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau mengalami failure atau terjadinya perkawinan di antara mereka. Supaya nggak ngantuk, kita langsung ke case tadi. Ini adalah suatu contoh bahwa ada kasus akad jual beli dengan jaminan sertifikat atas nama ahli waris. Jadi ada satu sertifikat atas nama misalnya 5 ahli waris. Nah, salah seorang ahli waris ini dia tidak bisa hadir dalam akad, misalnya karena sedang berada di luar kota. Nah, kemudian dia ingin membuat kuasa, menjaminkan kepada salah satu ahli waris yang dapat datang, misalnya ibunya, ya. Tapi karena ibunya tersebut tidak bisa datang ke kota tempat ahli waris yang tidak biasa datang tersebut, maka yang bersangkutan itu membuat surat kuasa atau membuat persetujuan menjaminkan secara notaril tanpa kehadiran dari penerima kuasa, tanpa kehadiran dari ibunya. Nah, pertanyaan di sini, apakah akta tersebut dapat digunakan atau tetap harus menghadirkan dan ditandatangani pula oleh penerima kuasanya? Nah, ini apa namanya? Gimana nih Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya Pak? Bisa. Nah, ini kita lihat pembahasan teori dan praktek. Seringkali antara teori dan praktek itu ada disharmonisasi atau nggak match misalnya ya. Kalau secara teori betul sekali. Karena kuasa itu merupakan suatu perjanjian, suatu perbuatan hukum sepihak, sehingga banyak yang berpendapat bahwa penerima kuasa itu tidak perlu ikut membubuhkan tanda tangan di atas surat kuasa itu, karena kan ini suatu perbuatan hukum sepihak saja. Tetapi dalam praktik yang kita kenal, biasanya ini para pihak itu lebih menginginkan agar surat kuasa itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, karena dianggap itu lebih memadai. Kenapa dianggap lebih memadai? Karena dipastikan
kan berisi konsensus dan persetujuan dari kedua belah pihak yang dinyatakan lebih tegas mengenai pemberian dan penerimaan kuasa itu. Dan alasan lain juga karena pemberian kuasa itu akan menimbulkan suatu kewajiban kepada penerima kuasa. Jadi kalau secara teori itu diperbolehkan, tetapi yang sering kita temukan dalam praktik biasanya lebih menyukai kehadiran dari para pihak turut hadir dan menandatangani. Langsung ke bagian ketiga, PPJB dan kuasa jual. Semua juga mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa latar belakang munculnya PPJB dan kuasa jual dalam transaksi kredit perumahan ini, karena kan banyak sekali transaksi perumahan atau rumah susun ini yang menggunakan sistem pre-project selling. Rata-rata pasti begitu kan? Atau penjualan sebelum proyek pembangunan itu diselesaikan. Nah, adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakan jual beli karena adanya unsur yang harus dipenuhi. Misalnya saja itu sertifikat masih dalam proses, apakah itu dia roya atau misalnya pemekaran sertifikat, atau misalnya ada balik nama waris, ada perpanjangan HGB, ada peningkatan HGB ke hak milik, atau misalnya belum lunas sehingga tidak mungkin dilakukan AJB dulu, atau misalnya juga karena belum selesai pembangunan ini. Nah, dasar hukumnya adalah Permen PUPR nomor 11/PRT/N/2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, ya. Nah, ini fungsi PPJB sebagai perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan yang memberikan penegasan untuk melakukan perjanjian awalnya serta menyelesaikan suatu hubungan hukum apabila hal yang telah disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli telah dilaksanakan seutuhnya, ya. Jadi merupakan suatu perjanjian pendahuluan. Nah, bentuk PPJB ada akta otentik atau notaril, akta yang secara di bawah tangan juga ada. Nah, ini kalau akta di bawah tangan, kita sudah tahu, ya. Nah, ini tahapan untuk prosedur pelaksanaan PPJB yang ditindaklanjuti dengan penandatangan KJB. Yang pertama tentu harus dilakukan pengecekan sertifikat clearance dulu. Kemudian permohonan nota verifikasi pajak jual beli, dilanjutkan dengan pembayaran pajak penjual pembeli, validasi pajak jual beli dan proses AJB dan balik nama sertifikat. Ini langsung kita ke akta jual beli, ya. Nah, tentu langkah-langkah yang dilaksanakan adalah pengecekan sertifikat. Hati-hati kalau untuk yang SHGB harus dicek apakah sertifikat itu HGB di atas HPL, hak pengelolaan. Kalau memang sertifikatnya itu HGB di atas HPL, maka untuk setiap perbuatan hukum itu harus dimintakan izin atau rekomendasi dari pemegang HPL. Yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah jangka waktu SHGB tersebut, ya. Apakah jangka waktu SHGB-nya masih berlaku? Nah, untuk AJB dengan fasilitas KPR juga perlu dicek jangka waktu SHGB apakah meng-cover jangka waktu fasilitas KPR. Nah, untuk AJB takeover di mana fisik sertifikat belum diperoleh karena masih jaminan bank, biasa dilakukan media PPJB. Ini untuk pajak penjual pembeli rumusannya tentu Bapak Ibu sudah paham. Untuk pajak pembeli nilai transaksi dikurangi 60 juta dikali 5%, kalau untuk penjualnya nilai transaksi dikali 2,5%. Ini simulasi proses AJB dan perjanjian. Nah, cover note. Nah, cover note ini adalah pegangan awal oleh bank untuk melakukan pencairan kredit sebagai surat keterangan, sering diistilahkan sebagai catatan penutup notaris. Kalau dilihat undang-undang jabatan notaris, itu kewenangan notaris itu tidak ada yang mencantumkan kewenangan notaris untuk membuat atau mengeluarkan cover note. Ini merupakan suatu instrumen yang timbul dalam perkembangan praktik. Nah, jadi cover note bukan hak otentik karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris untuk mengeluarkan cover note maksudnya di sini. Tapi dia hanya berupa surat keterangan saja. Ini merupakan sebetulnya pada saat seorang notaris itu mengeluarkan cover note, sebenarnya kalau dia sudah jalan. Apalagi kalau di BCA ketat sekali itu, begitu tanda tangan, waduh, harus cepat-cepat dibikin Pak, kalau nggak ntar disuratin sama Pak Bagi dan tim. Tapi BCA emang hebat tertib banget. Nah, ini untuk tahapan akad KPR realisasi, kita tadi sudah masuk ke cover note, kemudian langsung melakukan pendaftaran. Lanjut ke bagian 5, waris. Nah, hukum waris ini adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Nah, dasar peralihannya adalah surat keterangan waris. Di Indonesia belum ada unifikasi hukum mengenai unifikasi keterangan waris yang bersifat nasional, belum ada.
Karena misalnya saja untuk WNI, surat keterangan ahli warisnya itu dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, diketahui oleh ketua RT dan RW, dikuatkan oleh register kelurahan dan kecamatan. Kalau untuk WNI keturunan Tionghoa, akta keterangan ahli warisnya itu dibuat oleh notaris, ya, namanya surat keterangan ahli waris. Nah, ini ada yang bersifat kasuistis. Contohnya misalnya ahli waris itu hanya 1. Kan takut juga kita kalau sampai ada apa-apa gitu, ada gugat-gugatan. Makanya untuk amannya kalau ahli warisnya 1 itu biasanya kita mengajukan permohonan penetapan pengadilan. Pajak waris seperti ini mungkin Bapak Ibu sudah paham. Untuk penerima waris atau BPHTB-nya itu NJOP dikali 50% dikurangi 300 juta dikali 5%. Kalau untuk pajak waris, dalam kedua pemilik itu sudah meninggal dunia, tinggal anak-anaknya saja, NJOP dikurangi 300 juta kali 5%. Nah, kita ke case tadi lagi nih. Kapan ketentuan balik nama waris berlaku? Karena di lapangan terdapat berbagai macam perspektif. Terutama kalau yang meninggal itu adalah pasangan kawin dari pihak yang namanya tercantum di sertifikat. Jadi misalnya sertifikat atas nama Joni, suami, yang meninggal itu adalah Jenny, istrinya. Nah, bagaimana perlu balik nama waris atau tidak? Nah, hal-hal seperti ini seringkali di praktek itu tidak seragam, aturannya itu suka berubah-ubah. Nah, ingat Bapak Ibu, kondisi yang harus dilakukan balik nama waris itu yang pertama, kalau pemilik sertifikat atau nama yang tercantum di sertifikat itu meninggal, ya, baik misalnya pasangannya masih hidup atau tidak, itu harus balik nama waris. Nah, atau juga kalau misalnya akan dilakukan akta pembagian hak bersama antara ahli waris, maka sertifikat itu harus dilakukan balik nama waris dulu agar nama seluruh ahli waris yang lain itu bisa tercatat di sertifikat sebagai dasar APHD. Kalau begini sudah pasti harus balik nama waris. Nah, ini kondisi tidak perlu balik nama waris kalau misalnya pemilik sertifikat atau nama yang tercantum di sertifikat itu masih hidup, walaupun misalnya pasangannya sudah meninggal. Nah, pemilik sertifikat itu dia bisa bertindak untuk menjual atau menjalankan sertifikat dengan persetujuan ahli warisnya, baik untuk dia turut tangan di akte ataupun berdasarkan persetujuan notaris. Nah, tapi dalam banyak kasus mengenai kondisi harus balik nama waris atau tidak, itu seringkali tergantung pada kebijakan kantor pertanahan setempat. Sehingga idealnya itu memang untuk keamanan dan kepastiannya adalah harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke kantor pertanahan setempat. Nah, selanjutnya bagian 6, pengecekan sertifikat. Ini mungkin dalam praktik ini ya bisa terjadi ketidaksesuaian antara data fisik dengan data yuridis. Maksudnya data yuridis ini adalah buku tanah yang ada di BPN. Ini kenapa bisa terjadi? Yang pertama, kalau misalnya sertifikat palsu, udah jelas-jelas palsu, pasti tidak akan sesuai. Yang kedua, aspal, asli tapi palsu. Maksudnya di sini belangkonya itu belangko asli, tetapi data yuridisnya palsu. Ada juga misalnya sertifikat ganda. Dalam satu objek hak itu ada tanah atau 2 lebih sertifikat di mana asli semua atau ada yang palsu. Nah, kita lanjut ke harta terkait perkawinan. Kita kenal ada harta bersama, harta bawaan, harta warisan. Kalau harta bersama ini adalah harta yang dikuasai oleh suami dan istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau harta bawaan itu adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing, baik itu suami atau istri, berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kalau harta warisan, ini yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan itu tidak dapat digugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian, maka terhadap harta warisan atau yang berasal dari orang tua, itu tetap berada di bawah kekuasaannya masing-masing, tidak dapat dibagi. Oke, sementara teman-teman mempersiapkan pertanyaan secara konsep masih ada, barangkali ada, dipikirin. Tapi sebelum jeda dulu sebentar Pak Tentu boleh ya, sudah pertanyaan ini, karena ini yang onsite juga ada masuk, online sorry masuk, jadi saya tanyakan dulu yang online. Ini Bu Ranti, proses jual beli dan status rumahnya masih KPR, ya.
sistem pembayarannya dari bayarnya cash, ya. Namun mohon arahan secara hukumnya itu gimana koridornya katanya. Jadi jual beli, bagaimana proses jual beli dengan rumah, dengan yang status rumahnya masih KPR. Sebenarnya nggak terlalu sulit, cuman gimana nih ininya? Untuk sistem pembayarannya cash, secara hukumnya gimana? Jual belinya KPR, Pak. Jual beli, Ah, sorry, proses Oh. jual beli rumah. Jadi sebetulnya dia udah bayar gitu maksudnya. Ini Bagaimana itu pertanyaannya, pertanyaannya? sorry ya. Bagaimana proses jual beli dengan status rumahnya masih KPR? Dibelikan oleh pihak. Oh, nggak terlalu rumit sih sebenarnya ini ya. Oh, Sorry. ya, TPJ dulu. Sorry, itu masih sadar. Ini lalu satu pertanyaan lagi. Kalau pembelian sebuah properti pada saat proses cerai tetapi belum keluar akta cerainya, apakah status harta tersebut masih masuk kategori harta gonogini? Ya. Yang terakhir dulu ya Pak ya, belum lupa. Jadi kalau sebelum ketok palu masih proses cerai gitu ya, itu masih menikah. Siapa tahu nanti sering ketemu ke pengadilan jadi bogoh lagi gitu kan, bisa jadi kan. Jadi udah jadi cerai ya, kita kan nggak tahu ya segala sesuatu yang terjadi. Kalau sebelum ketok palu itu berarti memang masih terikat perkawinan. Sehingga kalau misalnya itu masih merupakan suatu ya harta yang diperoleh dalam perkawinan. Kalau sudah ketok palu cerai, keluar akta cerai, barulah itu jatuh menjadi harta gonogini yang harus dibagi antara suami itu. Tanggal yang setelah di akta cerai, Pak. Betul. Oke. Masih ada pertanyaan beberapa di secara online, tapi tentu yang onsite silakan Pak Dandung tadi terjeda dulu. Nah, karena sudah siap pertanyaan dari Pak Dandung. Silakan. Terima kasih Bu Ranti. Saya mau bertanya yang pertama adalah kalau hukum waris belum itu kan mengenai kompilasi hukum Islam, betul ya? Kalau warga keturunan keluarganya apa? Kompilasi hukum Islam juga dipakai. Kemudian bagaimana dengan satu kasus misalnya di pribumi itu ada ahli waris punya sudah menikah, seseorang sudah menikah, anak dan ibu menikah, kemudian punya anak satu misalnya. Kemudian pada saat dalam pernikahan ini meninggal ibu atau bapaknya dan anaknya. Ibu Anaknya meninggal, anaknya satu meninggal. Kemudian istri atau suaminya meninggal, itu kan berlaku warisnya akan ke atas orang tuanya, balik ke orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, menyamping dari dua yang meninggal ini kan bisa saudara. Berarti kan menyamping kan ya, kalau tidak salah begitu. Tetapi kalau warga keturunan, apakah seperti itu juga gitu? Karena kami ada satu kasus yang kejadiannya seperti itu. Kalau yang ini itu beres semua berdasarkan putusan pengadilan, betul. Maksudnya sudah masuk sebagai ahli waris. Tapi kalau yang ini itu, tapi ada kasus tersebut yang keturunan, apakah ini tidak bertanya? Terima kasih. Terima kasih Pak Dandung, salah satu legend Kota Bandung juga. Ini beliau apa namanya property agent dan ilmuwan, karena ngajar juga ya Pak. Ya, jadi betul Pak, kalau mengenai waris itu ya, apa namanya kalau Islam itu ada KHI atau kompilasi Islam. Kalau apa namanya warga negara keturunan itu acuannya itu pada BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Nah di BW itu sudah diatur sebetulnya Pak apa namanya mengenai bagian-bagiannya ya.
Nah dalam hal ini kan misalnya A menikah dengan B, kemudian mempunyai anak C ya. Nah si A ini meninggal, kemudian C juga meninggal, jadi tinggal B sendiri ya. Nah seperti ini. Nah itu dia mengacunya itu kepada aturan yang ada di BW Pak. Jadi nanti apa namanya aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan siapa ahli waris. Karena di sini kan tunggal ya, tinggal si B sendiri ya Pak, karena istri sudah tidak ada dan anak juga sudah tidak. Itu mungkin Pak. Ya, jadi mengacunya itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pak, kepada BW Pak. Saudara-saudara kan dari ahli waris yang dari pemilik yang tadi dia punya saudara-saudara. Iya. Tapi apakah itu saudara-saudara yang Nah, kalau di Kitab Undang-Undang Perdata itu ya apa namanya kita kenal ada istilah cluster pooling atau penggantian tempat gitu ya. Itu cluster pooling itu artinya penggantian tempat dari seseorang yang seharusnya dia mendapatkan bagian, tapi di sini dia tidak ada nih karena meninggal atau apa. Nah itu ada penggantian bagian, nanti itu bisa seperti itu. Kalau untuk teknisnya seperti apa itu apa namanya ya kebetulan saya juga bukan ahli hukum waris perdata Pak. Tapi yang saya ingat sekali di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita mengenal istilah cluster pooling atau penggantian. Begitu. Jadi pasti itu ada bagian-bagiannya. Tetapi Pak, apa namanya, pasti di sini kan tidak mungkin karena si B ini kan tinggal satu-satunya yang tertinggal. Ya, sedangkan kan apa namanya bisa saja ini dari para ahli waris yang lain, misalnya apakah itu dari kakaknya, ataukah itu dari adiknya, atau misalnya siapanya begitu Pak. Jadi pasti penggantian kata itu ada Pak. Cuma kalau teknisnya persisnya seperti apa, monggo silakan. saya mengalami satu transaksi. Iya. Saya mengalami satu transaksi karena kebetulan ya, kebetulan kan kejadian kita dan punya anak B. Anak kan sudah. Terus akhirnya tinggal A dan B, bapak dan ibu. Meninggal lah salah satunya. Si B ini, entah si A, entah si B ini meninggal, katakanlah gitu. Nah itu karena dari keturunan atasnya kan sudah tidak ada. Akhirnya putusan pengadilan menyatakan saudara-saudaranya. Kalau itu saya clear. Dan itu sudah realisasi, sudah transaksi. Memang clear, memang harus begitu berdasarkan putusan pengadilan agama. Karena pribumi menganut asas hukum Islam, yaitu kompilasi hukum Islam untuk pewarisan. Gitu loh. Nah pertanyaan saya tadi masih belum terjawab. Ketika ini terjadi dengan yang keturunan Timur Asing atau keturunan Tionghoa kan gitu. Nah kebetulan ini keturunan Tionghoa Bu. Nah apakah saudara-saudaranya si yang tadi itu yang meninggal ini dari ibu atau bapak yang meninggal tadi karena nggak ada anak itu masuk penerima waris menjadi ahli waris gitu. Karena ini ada potensi kalau itu masuk sementara dia tidak dilibatkan pada saat transaksi, berarti akan ada potensi gugatan oleh saudara-saudaranya. Gitu. Masuk Bapak. Kalau pendapat saya mohon di cross check ya. Mohon maaf kalau saya salah. Itu harus masuk. Bapak. Masuk. Oke. Artinya kan kombinasi hukum Islam dengan BW tadi sama ya berarti. Iya. Cuman apa namanya? Makanya tadi seperti saya bilang, monggo silakan dilihat di ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW pasti ada pengaturan mengenai seperti ini karena itu pasti masuk karena sudah pasti tidak mungkin dia bertindak sendiri, pasti ada nanti potensi gugatan dari saudara-saudara itu akan sangat mungkin sekali. Jadi memang dalam hal ini memang dia akan masuk menjadi ahli waris dari yang meninggal tersebut. Ya. Oke. Ya, mengerti Bu. Terima kasih Bu. Oke. Silakan Pak Chandra. Kalau masih ada pertanyaan, Ustaz. Ini saya berarti mengenai tentang cicilan pembelian properti dari developer ya. Kalau ini kan kasusnya pembelian properti dari developer cicilannya lewat bank. Dan kalau misalnya developernya tidak membangun, cicilan utang tidak boleh berhenti dibayarnya. Betul ya Bu ya? Yep. Oke. Pertanyaan saya, kalau misalnya cicilannya itu langsung ke developer Bu,
kan ada developer yang memberikan program sekitar 24 kali gitu. Ternyata si developer tidak melaksanakan pembangunannya. Apakah si konsumen berhak menghentikan cicilannya, Bu? Terima kasih. Bukan ke bank ya? Bukan ke bank, ke developer. Terima kasih Pak. Sangat bagus dan relevan pertanyaannya. Jadi betul sekali Pak. Kalau tadi cicilan itu ke bank ya, yang sering terjadi kasus kan begitu ya Pak ya. Jadi si debitur ini dia merasa ngapain saya bayar, lalu belum beres-beres juga gitu ya. Jadi dia tidak melakukan pembayaran, walaupun setelah saya sampaikan tadi itu merupakan satu konstruksi hukum yang berbeda ya Pak ya. Nah kalau kasus yang Bapak sampaikan tadi kan di sini misalnya developer membuat satu program ya, program cicilan apa gitu dalam rangka ulang tahun developer gitu, misalnya cicilan apa. Nah kemudian dia membuat satu pola angsuran misalnya dalam jangka waktu 2 tahun misalnya pola angsurannya. Kemudian disepakati per bulan mengangsur sekian untuk jangka waktu berapa lama. Ternyata dia sudah bayar terus, ternyata tidak dilakukan pembangunan ya. Kalau menurut saya dalam hal ini itu sudah jelas hubungan hukumnya ini antara si developer sebagai pihak yang menjual dan membangun rumah, hubungan hukumnya itu antara developer dengan si buyer di sini. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya tentu di antara mereka kan ada perjanjian pengikatan jual beli ya, diatur di situ Pak. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu sekian seharusnya sudah selesai pembangunannya tapi ternyata tidak selesai juga, maka dalam hal ini si buyer itu menurut saya dia sangat berhak untuk melakukan suatu tindakan kepada si pihak developer tadi. Karena di sini tidak ada pihak ketiga yang terkait, hubungan hukumnya itu hanya antara developer selaku pihak yang membangun, menyediakan rumah dan telah mendapatkan pembayaran dengan buyer tadi sebagai pihak yang membeli rumah dan telah melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan cicilan sampai dengan termin yang telah disampaikan. Jadi masuk akal Pak, itu bisa dilakukan. Maksud saya bukan mengarahkan untuk tidak membayar cicilan ya, tapi bisa dikomunikasikan dengan developer karena dalam hal ini sudah terjadi prestasi yang dilakukan oleh developer karena dia tidak tepat waktu untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang ada di PPJB tersebut. Terima kasih. Iya Pak. Pertanyaan Pak Chandra saya sampaikan lagi. Yang jadi masalah klausula perjanjian PPJB ini dari awal. Yang bikin itu kan developer. Tentu titik beratnya lebih menguntungkan developer. Ada klausula bila mana tidak membayar ada sanksi A, B, C, D, E, F, G. Nah, sementara manakala dia tidak terbangun, tidak ada sanksi apapun bagi developer yang jadi masalah. Nah, bagaimana menyikapinya itu? Ya, makanya Pak. Mungkin jawaban saya seperti standar ya, maksudnya standar begini karena itulah kita harus bisa sangat cermat untuk membaca yang namanya perjanjian PPJB, apakah itu PPJB atau pra PPJB atau apapun. Cuma kadang-kadang karena panjang, kecil-kecil, kadang-kadang suka malas main tanda tangan aja gitu kan. Padahal di situ banyak sekali ya, mohon maaf, begitu ya. Karena memang kalau tanggal serah terima, kita kan harus tahu ya Pak, tanggal serah terimanya itu harus ada limitnya kapan. Kalau enggak ya mereka bisa bilang ya tanggal serah terimanya ya kan tidak ada tanggalnya ditetapkan kapan ya Pak ya, secara limitatifnya itu bisa berapa tahun lagi, sedangkan kondisi di lapangan sudah mangkrak begitu kan. Nah itu kan mohon maaf itu perjanjian yang tidak seimbang. Sedangkan salah satu dalam perjanjian itu ya jelas itu kesepakatan klausa yang halal. Berarti kan di sini ada hak dan kewajiban yang seimbang antara si pihak developer dengan buyer di sini. Nah, tapi kalau misalnya dalam praktek masih sering ditemukan misalnya suatu perjanjian yang berat sebelah, nah ya kita sebagai buyer di sini posisinya harus betul-betul kritis gitu loh Pak dalam menyikapi hal ini gitu. Sebelum kita tanda tangan ya Pak. Demikian. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Oke, pada dulu. Teman-teman dulu karena tadi saya. Iya, kata dulu ya. Oke. Nanti saya berdua. Oke, nanti sebentar Bu Joda ya. Saya tanya dulu yang di dalam ini sebentar sekalian. Biar beres juga. Oke, ini setelah yang secara online bertanya bagaimana cara cek sertifikat yang kedua yang sudah terbit merupakan satu-satunya bukti kepemilikan yang
sah dan valid yang dimiliki pemilik sertifikat. Apakah bisa terjadi kemungkinan double sertifikat? Biasanya karena apa terbit sertifikat kedua dan selanjutnya? Dan bagaimana prosedur penerbitan sertifikat kedua? Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pengecekan sertifikat tadi sudah disampaikan, jadi harus sesuai dengan data fisik yang ada di BPN dengan buku tanahnya. Itu artinya sudah clear dan clean, sudah sesuai dengan buku tanah. Tapi tadi kan ada apakah itu sertifikat ganda atau sertifikat aspal. Bagaimana itu bisa terjadi gitu ya Pak ya? Nah itu mohon maaf ya. Ya mohon maaf itu oknum begitu loh. Oknum dalam hal ini ya kita susah untuk menjelaskan hasilnya, tapi itu adalah oknum. Karena kalau aturannya sertifikat yang diakui itu adalah jelas-jelas sertifikat yang sesuai dengan data tanah yang ada di BPN. Itulah sertifikat yang asli. Kalau apakah itu aspal ataukah itu sertifikat palsu atau sertifikat ganda, ya itu ya mohon maaf ya pasti oknum yang melakukan. Jadi ya sulit ya untuk menjabarkan dalam konteks kita sebagai jawab yang secara ilmiah seperti ini. Tapi itu pasti oknum. Karena kalau PPAT atau apa kan ya tidak seperti itu begitu Pak. Dan mengantisipasinya gimana gitu untuk teman-teman agent kan takut dikira. Masalahnya kadang-kadang digugat yang menang yang oknum lagi. Nah itu. Nah oke. Nah untuk mengantisipasinya, tadi sempat disampaikan di sini, kita itu harus secara berkala ya, untuk melakukan pengecekan gitu Pak. Selalu berkala. Ya kenapa dilakukan selalu berkala? Karena walaupun kita sudah melakukan pengecekan waktu itu clear, tapi kan takut saja amit-amit nanti ada perubahan begitu. Sehingga saran saya untuk segera secara berkala untuk melakukan pengecekan tadi gitu Pak. Kemudian kan untuk di Indonesia tadi yang secara percampuran tadi dalam hal terkait pendaftaran tanah, dilakukan penerbitan sertifikat atas tanah itu digunakan sebagai alat bukti pemegang hak atas tanah yang didaftarkan. Tetapi ya tadi sertifikat itu sebagai alat hak atas tanah itu masih dapat dibuat atau dicabut. Nah kalau terjadi apakah itu sertifikat palsu atau bodong atau asal, ya saya sampaikan saja itu pasti oknum. Untuk antisipasinya ya seringkali melakukan pengecekan secara berkala. Iya Pak. Gilda. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Silakan Gilda. Suami istri masih hidup, yang meninggal anaknya, sertifikat atas nama? Sertifikatnya atas nama? Ya? Kan ada suami, ada istri ya Bu, terus dia punya anak ya. Nah, yang meninggal satu anaknya. Ya, kalau dalam hal ini karena suami istri masih ada, tidak terjadi pewarisan. Karena pewarisan itu adalah merupakan suatu peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang. Dalam pemilik sertifikat di sini. Kalau dalam hal ini kan suami masih ada, istri masih ada, yang meninggal anak. Nah, sertifikat atas nama suami misalnya ya Bu ya, atas nama istri. Nah, dalam hal ini ya belum terjadi pewarisan. Kalau akan dijual belikan ya cukup istri dengan persetujuan suami selaku penjual begitu Bu. Jadi di sini kalau dalam konteks ini saudara-saudara dia tidak bisa mendapatkan bagian di sini. Karena memang belum terjadi pewarisan Bu. Sami-sami Bu. Oh, sorry ya. Ini barangkali teman-teman ada yang membawa dengan nomor mobil Delta 1213 Alpha Fanta Q apa ya? Q ya. Oke. Delta 1213 saya Q ya. Ini yang pakai
Ya. Terima kasih Bu Yanti, boleh bertanya. Ini mengenai pewarisan juga, ahli waris yang tinggal di luar negeri dan sudah melepaskan kewarganegaraannya 10 tahun lalu lebih. Tapi pada saat penjualan rumah warisan, si ahli waris yang sudah melepaskan kewarganegaraan ilegalnya sejak kapan seseorang yang sudah lepas melakukan kewarganegaraannya masih diwajibkan hadir untuk menandatangani akte jual beli warisan. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Dalam aturan ini yang disampaikan kan tadinya jelas dia sudah dia sudah tinggal di luar negeri, kemudian dia sudah melepaskan kewarganegaraannya, sudah jadi warga negara asing ya Bu ya. Nah dalam hal ini ya sudah jelas secara hukum dia sudah tidak berhak lagi atas aset ini, atas jaminan ini. Sudah tidak, dengan seseorang sudah melepaskan kewarganegaraannya, maka otomatis ya dia sudah tidak tunduk lagi pada hukum Indonesia. Nah, seperti itu Bu. Jadi dalam hal ini dia sudah tidak perlu lagi untuk tanda tangan apapun atau persetujuan apapun atau untuk meminta bagian apapun karena dia sudah melepaskan kewarganegaraan. Demikian Bu. Boleh komentari barangkali Pak Daniel? Ya, untuk bicara legalitas memang saya tidak dalam konteks ini ya. Tapi itu jadi masukan yang nanti mungkin kita akan bicarakan ke depannya dengan tim administrasi kami, tim legal kami. Nah kalau boleh diberikan namanya, nama terjadi transaksi jual beli itu ya Pak. Terjadi transaksi nama transaksi jual belinya siapa, biar kita telusuri apakah memang tidak ada pengcross-checkan terlebih dahulu oleh tim legal kami dalam melakukan atau menjudgment lah kondisi-kondisi yang tadi kita ceritakan. Tapi thank you masukannya, Bu Ranti juga thank you informasinya. Kita akan coba telusuri Bu ya. Thank you. Oke, pertanyaan masih banyak masuk, tapi waktu kita 30 menit ya. Jadi saya akan tanyakan juga pertanyaan secara online. Oke, secara online ini pertanyaannya selanjutnya. Sebelum itu ada jeda dulu iklan. Berikut ini yaitu nomor polisi mobil Nissan Delta 1225X GX. Nah, ya, berhak mendapatkan hadiah ya, sebuah mobil juga. Kasih kuncinya ya. Oke, nah nyambung pertanyaan tadi, apakah kalau karena musibah seperti kebakaran, banjir dan lain-lain, apakah tidak dimungkinkan diterbitkan kembali sertifikat kedua? Berarti apabila memang bisa diterbitkan, bagaimana prosedurnya? Apakah bisa dimungkinkan dilakukan sertifikat ke BPS dengan pertimbangan saat ini sedang cek online?
kalau misalnya force major ya Pak ya, ada kebakaran udara atau misalnya apapun itu musibah, hingga sertifikat itu hancur remek gitu ya Pak ya, nggak jelas lagi fisiknya, itu kita bisa mengajukan, pemilik sertifikat bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti itu ke BPN. Nanti ada prosedurnya di situ, bisa nanti diukur ulang, diterbitkan sertifikat pengganti dengan dijelaskan di bawah itu yang sudah seperti itu, dan dilakukan inventarisir dan penelitian dulu di BPN. Bisa. Iya, termasuk sertifikat hilang. Nah, kalau sekarang kebetulan ini menyimpang dari itu program dari Presiden Jokowi, semua tanah dan apapun itu istilahnya yang ada bentuk fisik bisa diajukan pengajuan sertifikat. Nah, bagaimana prosedurnya untuk tanah-tanah yang beberapa yang mungkin ada tanah endom, tanah apa, tanah adat, tanah apapun yang nggak mungkin dulunya turun-temurun mereka nggak punya surat. Banyak kan di Kota Bandung ini, bukan juga tanah pertama dia, bukan sewa menyewa, cuman mereka udah diamin aja turun-temurun. Gak ada suratnya, gimana prosedurnya? Kasus seperti itu banyak, bahkan kadang-kadang di daerah premium ya Pak ya, di daerah-daerah main road Kota Bandung itu masih banyak yang suratnya misalnya belum ada ya, endom atau apa yang belum tepat diurus. Itu bisa Pak mengajukan permohonan konversi kepada BPN dengan membawa dokumen-dokumen yang ada. Kan pasti ada tanah apa bukti endomnya atau misalnya apapun. Itu nanti bisa mengajukan permohonan kepada BPN untuk melakukan konversi. Oke, masih punya waktu itu mungkin bagi teman-teman ada yang menanya lagi. Oke, Pak Ferry silakan. Boleh. Integrasi apa floating ya, atau floating itu kalau saya lihat itu kan program lama sebetulnya Pak ya, yang memang cuma di BCA yang saya tahu. Cuman selama ini saya sering dengar selalu lebih murah dengan adanya floating. Memang ya Pak ya lebih murah, tapi kadang kita pengen nih Pak, kalau kita tahu kalau saya pribadi saya pengen barangkali Bapak ada contohnya satu lingkungan di mana ada satu klien yang mengajukan yang tadi akan floating, tiba-tiba dia mengajukan fix yang baru gitu Pak, seperti itu ya. Perbandingannya seperti apa, sejauh apa hematnya itu loh Pak, seberapa jauh gitu Pak, karena biar kita juga bisa lebih meyakinkan calon customer gitu Pak. Itu sih pertanyaan saya yang pertama. Kedua, saya mau nanya ke Ibu Bu Ranti. Ini bukan kalau misalkan sertifikat masih atas nama orang tua ya, dan dua orang tuanya meninggal, sedangkan ahli waris sudah ada dan tapi mereka sendiri belum buat suratnya, belum buat surat. Nah pada saat proses jual beli itu berapa lama sih bisa balik apa kemudian berlalu, karena mereka sendiri belum buat surat waris dan lain untuk melengkapi dokumen itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi surat keterangan ahli waris itu merupakan dasar yang paling utama sekali untuk ke proses selanjutnya Pak. Jadi memang harus dibuat dulu surat keterangan ahli waris ya Pak ya. Kan tadi sudah disampaikan kalau misalnya keturunan Tionghoa ke notaris ya, nanti akan dibuat akta surat keterangan waris. Kalau misalnya pribumi itu nanti bisa dibuat sendiri, kemudian disaksikan oleh apa namanya lurah, camat diregister seperti itu ya. Nah rata-rata untuk pembuatan surat ini rata-rata dalam praktek itu sekitar 1 bulan Bapak, 1 bulan. Dan itu harus prosedur yang awal yang betul-betul harus ditempuh, tanpa itu nggak bisa jalan Pak. Terima kasih. Oke, Pak Daniel barangkali mau menerangkan. Kita langsung lihat contoh. Ada Pak? Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di sini, ini langsung contohnya ya. Misalkan kita misalnya 1 miliar. Selama dengan bunga 3 tahun dan waktu 10 tahun sudah jadi. Jadi bunga cicilan per bulannya 10 juta.
Anggaplah dibayar, lalu sampai tahun ketiga aja kan upload. Tahun ketiga kan uploading, bisa mau utangnya 745. 745, kalau kira dia nanti 12 juta. Nah, ini itu mungkin kok dengan utang saya yang berkurang cukup selama 3 tahun itu langsung gitu. Ini beda, semua Pak. Kalau bicara bunga apa ya, bunga pasti butuh tiap tahun. Kalau kita mau bunga langsung saja, bunga efektif lah. Kalau perhitungan bunga efektif, jadi ada angsuran pokok, angsuran bunga. Ini akan menurut setiap bulannya, di mana selama 3 tahun pemotongan pokok itu jadi masih 745. Masih tidak itu 100% itu 12,7. Kita hitung aja, ya coba di blok sama tahun 12,7. 12,7 sampai 12 bulan tahun dia itu udah keluar 153 ya Pak. 153. Kita coba asumsikan pindah ke bunga 5,8. Dan sebenarnya dari 5,8. Ini 5,8. Jadi tadi kalau 50 ya Pak ya. Kalau ya. Hematnya ini 129. Hematnya kurang lebih berapa? 20 juta lah, enggak ya? 24 juta. Hematnya 24 juta. Nah, tadi kan kita udah jadi 4%. Coba 745 ada 4%. Berapa? 30. Tahun pertama. Jadi kalau bisa bilang itu bedanya itu masih lebih mahal sama karya itu tahun. Tapi kalau kita lihat bunga floating itu indahnya bunga programnya nggak tahu. Programnya 5 tahun. Akan jauh gitu. Jadi mendingan kita kualifikasikan lebih sedikit, lebih sedikit, tapi kita untungnya lebih banyak. Karena kalau kita teruskan bayar floating, bayarnya 2.000 bayar setiap tahun 20 juta, 20 juta, 20 juta. Karena kalau kita rumah hanya 100. Jadi akan jauh lebih hemat. Dan balik lagi program ini tidak dimiliki semua bank. Saya bisa katakan program ini bisa hanya dimiliki oleh BCA dan semoga bermanfaat buat baik bapak ibu masyarakat pribadi untuk KPR ataupun buat nasabah yang memang mau investasi tapi mau menggunakan KPR. Jadi bisa dijadikan manfaat buat sudah ya Pak. Oke, waktu kayaknya sudah berakhir ya prosesnya, tapi karena ini masih ada banyak beberapa pertanyaan, kita extend 3 menit boleh ya? Barangkali ya sedikit, ini kan sekalian, karena ini kalau nggak ditanyain ini kan tadi Mas ya, kalau nggak ditanyain rasanya banyak tadi. Apa? Masih ada pertanyaan di sini? Ada ya? Oke. Ini mungkin yang sama udah ada yang nanya itu, tapi satu pertanyaan saya sampaikan dulu di sini ya. Apakah masa pengecekan sertifikat hanya berlaku 7 hari? Rasanya enggak kan? Ya. Kalau cek online ya, Pak. Cek online. Cek online 7 hari. Ya. Oke. Jadi kalau udah dicek online udah oke, berarti nggak akan bikin sertifikat bodong dong nantinya. Ya, harusnya begitu. Oke, silakan. Oke. Dari mana Bu? Oh. Nah itu tuh bisa dilepas nggak itu ya blokirannya ya? Seperti yang tadi kan harus lapor polisi dan lain-lain. Itu
kalau misalkan auditnya itu sampai beres apakah mungkin ya? Karena kemarin yang bersangkutan bilang kalau sama utang dia nggak berani. Kalau oh iya ya. Terus saya mau tanya juga pertanyaan pertama, yang kedua kenapa tadinya nggak ada blokir? Kok mau ada kok jadi ada blokir gitu Bu? Jadi seakan-akan ada yang tahu. Ya, terima kasih Bu. Itu Bu Erina. Jadi memang Bu, yang namanya blokir itu ya kita tidak tahu kapan terjadi gitu ya. Misalnya jangankan itu beberapa hari kemudian, kita cek sekarang aja Bu. Mungkin aja gitu berapa menit kemudian ada blokir gitu loh. Jadi blokir itu betul-betul lah, makanya yang namanya kita untuk melakukan transaksi itu pengecekan itu luar biasa sekali karena bisa saja sekarang dicek berapa menit kemudian ada blokir. Jadi itu suatu hal yang mungkin saja terjadi Bu. Sudah dicek, hasilnya clear and clean, tapi ternyata beberapa waktu kemudian ada blokir. Jadi itu suatu hal yang bisa saja terjadi. Nah kalau tadi yang tadi itu kan kita lihat dulu ya, apakah blokirnya itu dari perorangan. Kalau blokir perorangan kan tadi dalam jangka waktu 60 hari kalau tidak ditindaklanjuti dengan laporan kepolisian itu ya harusnya blokirnya dan seketika begitu ya pada saat itu. Walaupun dalam praktek sering BPN itu masih memintakan dokumen-dokumen pendukungnya. Nah kalau tadi dari Kodam ya berarti ya ada satu proses yang harus kita lakukan. Gitu. Ya silakan Pak. Kalau blokir itu kan harus mempunyai dokumen-dokumen pendukung. Ya. Sebagai bukti bahwa dia itu sebagai pemilik tanah. Ya. Atau orang yang atas tanah tersebut. Nah, kalau si orang ini ya, apalagi dia mau transaksikan dan cek itu beres, berarti kan ini ada bukti-bukti pendukung untuk proses transaksinya. Ya, karena kalau tidak ada aspek legal pendukung untuk mentransaksikan nggak mungkin cek dan terjadi. Tetapi ketika ada orang yang berhutang lagi, artinya orang tersebut yang blokir atau instansi yang blokir punya bukti pendukung juga. Iya, betul. Nah, bukti pendukung itu kan bisa ada banyak bukti, tapi yang namanya asli itu pasti hanya satu. Bagaimana pembuktiannya? Apakah harus ke pengadilan, pakai forensik, forensik segala macam atau gimana? Terus kemudian kalau udah cek clearan udah beres, siapa aku udah dibayar segala macam, tahu-tahu mau dibalik nama tidak bisa, diproses lagi. Siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab? Karena proses prosedural sudah dilakukan, konsumen sudah membayar. Asas transaksi itu memakai hukum adat, cash and carry, through track. Kan itulah Bu. Jadi ketika terjadi pembayaran, dalillah hak dan kewajiban. Begitu Bu. Tapi ketika kita melakukan kewajibannya, haknya kan tidak jadi berarti. Berarti yang dirugikan konsumen. Siapa yang terlibat, artinya pejabat yang terlibat, atau instansi yang terlibat, berarti akan tindakan prosedur. Apakah pejabat atau instansi yang terlibat bisa dikenakan tuntutan hukum oleh pihak pembeli atau pembeli merasa jadi pihak yang dirugikan? Di dalam hal ini ada PPAD, kemudian bank juga, ya, bank juga termasuk yang dirugikan ya, dia mengucapkan dana masalahnya kan gitu. Ya, kalau kayak bank enak tuh, dibayarin kan sama bank, tapi kan nggak bisa dibalik nama, nggak bisa jadi akuntan bank, masih penting tuh, banknya jadi masalah kan, nah gitu. Nah dalam hal ini misalnya notaris, kemudian PAD, terus kemudian artinya instansi terkait atau pejabat terkait itu bagaimana sejauh mana tanggung jawabnya. Ya, apalagi ada beberapa kasus, ya, ada kasus misalnya sudah ditransaksikan A ke B, B dijual lagi ke C, B dijual lagi ke D, B dijual lagi ke E, dijual lagi ke terakhir ada yang membuka dan kalah sampai bahkan sampai inkrah aja kalah. Misalnya gitu. Atau mungkin nggak tahu udah inkrah atau belum.
Maka sekarang sikap yang kalah tapi dalam apa lagi? Betul. Kepastian hukum di Indonesia sangat mengerikan kita sebagai warga negara ya. Artinya ini kan disiarkan. Nah itu gimana Kan ya? ini kan Ya. disiarkan. Ya. Ada loh itu kasus jalannya premium itu. Udah di Ini kan disiarkan online, kalau cuma onsite gitu saya bisa jawab. Ini terlalu kemana-mana sih Bapak ini soalnya. Dan apalagi gini, semuanya order pagi minum atau makan dibuat oleh di yang nyatut tadi bayar sendiri sih kayak sepatu. Jadi Ya. Oke. Apa kurangnya pakai muter-muter? Ya, apa namanya? Tadi pertanyaannya sudah panjang lebar Bapak sampaikan dengan kasus-kasus dan lain-lain. Jadi Pak, sebetulnya kita itu ada bahwa pihak yang beritikat baik itu harus dilindungi. Ya, dalam hal ini kan ada itikat baik, ada penjual, ada pembeli. Si pembeli tentu untuk akan sampai ke tahapan akte jual beli kan sudah ada satu prosedur yang dilakukan ya. Dalam hal ini adalah dengan menggunakan jasa notaris PPAT. Pengecekan sudah clear and clean, sudah tepat waktu, pajak sudah dibayar semua. Jadi untuk ke tahapan jual beli itu sudah clear and clean semua. Nah, misalnya dalam praktek pada saat kita melakukan balik nama ternyata ada blokir di sini ya. Nah, tentu dalam hal ini seharusnya itu ingat ya, tidak serta-merta yang blokir itu BPN juga sebagai instansi di sini kan pasti BPN bijak ya, tidak semua juga dia catatkan blokirnya gitu ya. Jadi pasti diteliti dulu ini masuk akal atau tidak, atau blokir yang mengada-ngada atau tidak. Tapi kalau sudah ada dasar yang jelas, baru nanti BPN itu akan mencatatkan misalnya ada blokir di bagian permasalahan. Nah, tapi dalam hal ini tadi pihak yang beritikat baik itu harus dilindungi dalam arti ya bisa kalau pahit-pahit misalnya saya sebagai pihak yang dirugikan tentu saya akan minta untuk segera diproses lagi. Ini misalnya blokirnya itu dari mana nih gitu loh. Dasar blokirnya apa gitu. Kalau misalnya blokirnya itu tidak berdasar, tentu harusnya tidak dicatatkan blokirnya. Atau bisa kalau sudah dicatatkan pun ya bisa kita mitigasi misalnya dengan pencabutan blokir. Jadi kalau menurut saya pasti BPN juga tidak serta-merta Pak untuk menyampaikan pemblokiran ini. Karena kalau enggak nanti akan gampang sekali orang dikit-dikit main blokir. Nah, bagaimana tidak akan pernah ada kepastian hukum di sini. Jadi harus jelas blokir itu karena apa, dasarnya itu apa, kemudian akurasinya itu seperti apa, kasusnya nyambung atau tidak. Jangan dikit-dikit blokir gitu. Karena ada kasus juga pernah dialami di sini, jadi seseorang melakukan blokir yang tidak berdasar. Nah, di sini saya di BPN dia tidak mencatatkan blokirnya tersebut. Jadi pasti untuk pencatatan blokir itu pasti ada suatu dasar dan akurasinya itu harus betul-betul terjamin gitu Pak. Kalau tidak ya tidak akan pernah ada kepastian hukum di sini. Begitu mungkin dari saya. Kayaknya case close aja daripada kemana-mana. Kayaknya karena ini cuma waktu juga sudah habis dan kebetulan juga berarti juga mungkin nanti akan ada peningkatan lagi yang lain ya, ada kegiatan yang lain. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian, baik secara online, baik secara onsite, sudah meluangkan waktu, sudah berpartisipasi, sudah sangat antusias dengan banyaknya pertanyaan yang begitu luar biasa ditanyakan ke para narasumber ini. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Doktor nanti. Ini S3 ya, itu kan dokter. Juga untuk Pak Daniel dari BCA. Oke, sebentar kita akan akhiri, namun sebelum itu